Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan akan tetap tergenapi. Sekalipun di tengah-tengah zaman yang sulit, bahkan banyak orang yang menghalang-halangi tentang pemberitaan firman. Manusia, orang Kristen itu diutus seperti ke tengah-tengah serigala, ya. Jadi sudah ada kesulitan-kesulitannya. Nah, jadi kalau orang masuk untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka keputusan itu keputusan yang membuat dia harus pikul salib. Tidak terkecuali artis ini, teman-teman. Artis ini tidak disangka-sangka dia juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik, ya. Dan dia tidak menuduh sembarangan, dia menyebutkan dengan baik. Jangan skip, kita belajar bersama-sama dan tidak perlu Anda juga kepanasan, karena ketika orang memutuskan untuk percaya dan berpindah keyakinan itu keputusan pribadi, begitu ya. Oke, mari kita lihat teman-teman, ini dia videonya. Terus saya izin turun sebentar ya. Oh ya, silakan bro. Maaf Pak Kiai Murtad, dulu Syiah atau Sunni atau kalau boleh tahu? Ahlus Sunnah banget saya, PNU malah. Oh, NU, baik kalau gitu. Pesantrennya kan pesantren NU. Oh, pesantren NU. Oke. Ya, terima kasih kalau gitu. Salam kenal. Oke, thank you bro, habis ya. Ya, terima kasih, salam. Iya, salam. Halo, salam. Iya, salam. Kenapa bro? Tanyakan lagi. Nggak tanya Ini sih. tanya sama Kiai Murtad ya, supaya ini. Itu ada Kiai Ahmad tuh. Ahmad. Shalom. Ya, shalom. Mat, ini kau kasih tausiah dulu di sini pakai itu apa data-data tafsir baru tuh. Iya, bentar ini aku mau ngakak ini. Ini maksudnya apa sih W itu sama Rifa ini nggak mau apa kawin gitu jadi saudara mahram gitu ya? Maksudnya ya? Terlalu bener itu. Jadi maksudnya ini nunjukin apa susunya gitu supaya nggak bisa kawin gitu. Weh. Oh berarti ini bukan skandal namanya. Salah. Kalian salah. Loh, iya kan? Gini. Ini bukan skandal memang. Makanya kan kenapa saya pasang ini, banyak orang yang ngebully gua. Dia bilang, Kiai, kau apa penghinaan itu, kau hina-hina orang kayak gitu. Gua bilang bukan, justru kita dukung. Kita posting ini bentuk dukungan bahwa dia menjalankan separuh sunnahnya gitu loh. Iya. Dia menggenapi. Jadi kawan-kawan ini yang apa ya, yang ngejek ini sebenarnya nggak tahu Islam, yang ngejek. Kalau mereka biasa kayak begini. Dia nggak tahu. Jangan ngejek ya, please jangan ngejek. Jangan mengejek ya. Kita toleransi aja, karena ini kan dia menjalankan ini ajarannya. Ya sudah. Kita dukung gitu loh maksudnya. Buka pengajian dulu, Mat. Aduh, subhanallah. Enggak, lu kan paling jago tuh pakai apa terjemahan kan, maksudnya mudah dipahami sama mereka. Kalau gua kan suka yang geriting gitu. Udah buka dulu pengajian, mumpung belum bisa buka saya ini belum bisa live ini. Iya, aku mah yang simple-simple. Buka dulu. Ini siapa ini? Ada yang mau tanya gitu? Udah bawa tausiah ini aja, lu bawa kajian tafsir aja di sini atau kajian ulumul hadis kayak. Gedein kayak amat dong, Mas. Nungguin ini aja lah mereka, bro. Aku nggak enak. Kasian. Aku ini udah mulai kasihan gitu loh sama mereka ini sebenarnya. Udah Tapi si Ripa ini sempat bikin 20 detik nggak? Kalau Ripa biarin aja, biar dia ini apa tahu rasanya kena tegur itu seperti apa gitu. Jadi karena dia ini kan udah terlalu kurang ajar kan. Kalau menghujat Tuhan Yesus itu luar biasa, anak betina ini. Dan kok nggak ada yang laporin, Mat? Enggak, aku tanya dulu, kenapa nggak ada yang laporin? Gua cuma baca hadis aja mau dilaporin. Itu dia, orang-orang itu kenapa nggak ada yang laporin? Itulah, bahwa orang Kristen itu orang yang nggak mau ribut, ya nggak mau ribet dan mengampuni aja. Gitu modelnya orang Kristen. Pokoknya ya udahlah, ampuni aja Tuhan apa gitu. Kesel banget. Gitu loh. Tapi intinya kan di sini aja. Jadi artinya kemarin ada dari Kalimantan, itu istrinya orang pondok, mertuanya itu seorang ustadz, tapi dia akhirnya memutuskan untuk ikut Yesus. Kenapa?
Karena dari hasil dialog itu rupanya ketika orang Kristen kasih data dicari, dibuktikan. Ketika orang Muslim kasih data dicari mereka juga, dibuktikan. Waduh, Muslim memahami Alkitab kok kayak apa gitu ya. Kristen dengan ayat-ayat kita cuma dibaca doang. Istrinya ngomong, dulu aku mondok aku nggak pernah diajari kayak gini, kerja aku hanya ngaji tiap hari baca ini, tapi nggak ngerti kayak gini-gini katanya. Sama, gue juga nggak ngerti dulu itu di pondok Nah, itu. itu. Gue kan 7 tahun di sana di pondok. Wah 7 tahun ya. Jadi itu gue tahu-tahunya itu waktu kubung ke apa? Saya masuk di perpustakaan di kampus itu kan ada perpustakaan memang khusus kitab-kitab inilah. Pokoknya kitab yang nggak ada itu ada semua di situ, kitab-kitab yang disembunyikan namanya perpustakaan. Kubuka emak isinya kayak setan semua. Nabi kencing berdiri lah, istri Nabi kencing di tempat umum yang terbuka sampai turun ayat hijab. Umar baku hantam dari belakang lah, banyak lah. Shalom, selamat Merry Christmas. Mari Iya, selamat Ya, Natal. Mbak. Ya, begitulah. Jadi yang Bro Kiai Murtad dapat itu malah sumber primer ya. langsung, bukan yang terjemahan ini bro, yang tulisan cacing langsung. Heeh. Dan begini, dan kamu itu kan karena udah 7 tahun jadi kenyang dengan takiyah begitu nggak sih? Yang mana? Maksudnya kenyang dengan nasihat atau ajaran dari guru gitu loh. Udah kenyang Nah, banget. Makanya kemudian kamu udah mulai punya pendirian toh ketika Gimana 7 nggak tahun. ini? Gimana nggak ini? Ada satu dokter di sana itu yang anjing banget, yang bikin kita nggak bisa berpikir, goblok betul. Kitab Ta'lim itu diajarkan sama kami, itu harus betul nurut sama kiai, nggak boleh protes, nggak boleh kritis. Bahkan cium tangannya, air cuci tangannya pun diminum, diambil barkah setan. Oh iya disuruh begitu. Ada beberapa ya, nggak semua, tapi beberapa. Wah, Sampai segitunya itu ada. iya. Kayak tambah Segitunya itu ada. Jadi seperti menuhankan kiai itu dong ya? Ada ya, itu namanya putus di sana itu. Iya, putus hormat. Dan itu parah sekali itu, harusnya nggak boleh loh. Yesus Kristus aja nggak dibegitukan loh, sama para rasulnya nggak ada yang kayak gitu. Sehingga apa? Sebenarnya masuk pesantren itu memintarkan tapi tidak mencerdaskan. Itu masalahnya. Goblok betul, susah kita berpikir kecuali kita udah lepas betul dari pesantren baru mikir. Tapi bagusnya adalah ilmu-ilmu alatnya itu dapat gitu. Jadi kita apa istilahnya, punya metode nggak awam-awam banget gitu, artinya sudah punya pegangan untuk mengkaji kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab ulama mutaqaddimin itu. Sampai ada saya dapatkan ulama tabi'in yang menikah kawin ini itu sampai 90 kali cuy. Oh, yang apa surah An-Nisa 3 itu? Bukan. Ini bukan ayat ini yang nikah sampai 90 kali. Ini kitab tarikh. Oh, Namanya Ibnu Jurayj itu. Gila. Itu imam kawin itu. apa itu? Kawin apa? Kawin nikah 90 kali gonta-ganti. Lo itu nggak bertentangan sama Quran kajiannya? Nah, masalahnya begini, inilah boro-boro bilang bertentangan dengan Quran ya. Muhammad aja yang katanya diperintahkan nikah masna fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Itu aja. Itu kan cuma dibatasi sampai 4 yamat ya di surat An-Nisa itu. Nah, tapi pada faktanya ini berapa istri Mr. M? Lebih dari 4 loh. Nah, makanya aku bilang kalau seorang nabi saja melanggar jumlah itu, apalagi umatnya gitu loh. Tapi itu kan dalam surah Al-Ahzab 50 kan dikategorikan sebagai kekhususan bagi Rasul. Makanya dalam Qurtubi itu, dalam tafsirnya Qurtubi itu dikatakan ada 16 keistimewaan, hak istimewa yang tidak bisa ditiru. Udah jangan kau sebut, udah ketawa sih kalau kau sebut itu. Lah itu salah satunya itu dia bisa lebih dari 4 kali. Kau sebut semua itu banyak yang muntah-muntah nanti itu keistimewaan. Keistimewaan kan kayak gitu bang. Yang bagus-bagus kayak. Iya, dan ini loh, kok bisa umatnya ini malah nggak boleh lebih parah gitu loh. Ibaratnya kan kalau guru itu lebih jadi teladan, tapi kok malah dia yang paling melanggar dan semuanya dilanggar gitu loh. Ini kan bertentangan dengan Al-Ahzab 21, suri tauladan bagi seluruh alam. Bagi umatnya nggak bisa. Iya, kan memandang teladannya bukan dari perbuatannya, dari apa yang dilakukannya masalahnya. Dari kultusnya itu.
Jadi itu yang tadi dikatakan oleh Kiai Murtad. Jadi pintar, ya jadi pintar tapi kontradiksinya kok bodoh gitu loh. Itu yang dirasakan oleh Muslim. Mau dia belajar setinggi apapun, ujung-ujungnya jadi bodoh. Jadi bego. Makanya, nggak ada Karena jalan. cuma itu doang, dapat ilmu alatnya aja. Kayak dalam hal menganalisis ya, kayak mengkaji apa gitu, pintar gitu loh. Tapi ujung-ujungnya bodoh juga gitu loh, nggak ngerti juga. Mentoknya itu begini. Bingung juga. Jadi Iya kan? akal, Mat. Jadi mentoknya itu begini, Mat. Ini akal, ini posisi akal itu ditempatkan di mana gitu. Misalkan nih, ada beberapa pendapat yang melawan akal. Akal ini betul-betul menolak. Tapi ada aja yang ngomong gini, bilang, tapi itu kan ulama yang ngomong, ilmu kita ini nggak seberapa, dibilang ban ulang goblok. Hanya karena ada rawahul Bukhari, rawahul Muslim, al-maktuba fi tafsir Tobari, udah matilah. Hanya karena ada itu akalnya diinjak. Nah ini yang kadang-kadang gue pikir botol. Iya. Akhirnya mentuhankan ulama itu. Mentuhankan Nggak- kitab. Nggak hanya nabi lagi, ulama udah kitab-kitab itu, fatwa-fatwa itu udah menurut siapa udah ngikut aja itu, pokoknya jalan kebenaran versi ulama itu. Akal Kan- juga dipakai loh. Iya. Apalagi perempuan ini mentang-mentang dapat fikih terong, langsung diamalkan, buset. Aduh. Iya. Jadi kalau memang melihat Muslim ya, secara keseluruhan, ini tujuannya apa sih? Mau semua diatur ya? Mau gini bilang, Muslim itu sempurna karena semuanya diatur, hukum-hukumnya diatur. Orang sampai cepokannya diatur. Emang sebelum diajarin cara cepok orang nggak bisa cepok? Ini kan hal-hal yang konyol. Apalagi sunah-sunahnya ini konyol. Bagi saya ya. Iya, bagi saya konyol gitu loh. Kalau nggak diikuti pakai batu itu sunahnya itu ditolak, dibilang nanti masukkan neraka. Dalam apa Ibnu Hibban itu, saya Ibnu Hibban nomor 17. Nah ini kan konyol. Ya, Jadi kalau bicara tentang sunnah ya, semua rumah itu dari bangun sampai tidur itu semua punya aturannya masing-masing gitu. Setiap orang itu punya, mau dia masuk kamar mandi pakai kaki kanan dulu atau mau pakai kaki kiri dulu, nanti habis kalau mau makan dia sambil duduk, nggak boleh di depan pintu atau apa, itu kan semua orang punya aturan. Bukan berarti itu artinya menyempurnakan ajaran itu, tidak. Makanya kebenaran itu esensinya bukan tentang bagaimana caranya berak, bagaimana caranya makan, bukan, tapi bagaimana kehidupan itu loh berkenan ya atas yang dimau oleh Tuhan, dan kemudian bagaimana keselamatan itu, kan tujuannya itu sebetulnya. Dan isinya nggak boleh isinya dongeng-dongeng, harus fakta, nggak hanya fakta teologis tapi harus fakta historis. Dan kalau dua ini berjalan, nah itu baru namanya kebenaran yang absolut gitu. Nah ini yang aku rasa sangat disayangkan ya, umat muslim, kalau kalian belajar mendalam ya, kalian akan sampai di level itu, di tataran itu. Begitu. Kayaknya ada satu bahasan yang bagus juga nih Kiamat. Kita boleh kasih bahas ini nih Kiamat. Jilat-jilat jari dan piring nih, kayak bagus itu. Apa itu kok kayak kucing jadinya? Loh, kan ada itu hadisnya. Jilat jari pas apa? Saling menjilat Makan. jarinya gitu supaya ada berkah gitu. Waduh. enggak, itu apa saya mau bilang gini, ini di teman-teman Kristen yang ada di bawah, saya mau bilang gini, tujuan Zuma begini loh, Zuma itu dan Laskar Api, kalau misalkan muncul orang-orang yang bisa, itu dilaporkan, karena yang mereka khawatirkan adalah sumber-sumber mata pencarian mereka itu digunting. Nah ini kalau satu saat gue ketangkap, nah gue mau bilang gini sama kalian, mulai sekarang dan seterusnya jangan masuk ke komalnya orang-orang kayak Zuma, Nandar, ya mereka nggak bisa makan kalau nggak mencaci maki Tuhan Kristus, Tuhan Yesus. Mereka nggak akan bisa makan kalau mereka nggak mencaci maki orang Kristen. Jadi saya minta sama teman-teman, please jangan lagi masuk ke sana. Jangan. Kalian beli kuota loh, terus kalian hanya untuk dijadikan alat di sana untuk dicaci maki. Itu orang-orang ada donaturnya loh mereka itu. Kalian dijadikan konten. Please jangan ya. Si Nandar siapa lagi tuh, Mat? Zuma, terus siapa lagi? Alwan. Yang Sumandar, si siapa? Zuma, Nur Alim itu namanya Zuma itu. Nah, Terus, jadi ingat ya semuanya- teman-teman, mereka itu bukan berjuang demi agamanya, tapi demi duit.
lihat Uniriva suka mencaci orang apa dan sebagainya, mencaci maki agama lain. Ya kan, dia mencaci maki agama kita. Disangkanya berjihad demi agamanya gitu, bukan. Bukan, demi gift. Nih buktinya nih, dia udah kayak gini. Ya, jangan kalian tolong ya, teman-teman. Pokoknya gini, ini gua nggak bercanda. Kalau kulihat ada teman-teman Kristen masuk ke dalam, itu ku bacotin itu serius. Ku bacotin bener. Kadang-kadang orang nggak punya ilmu soal naik juga, itu yang gua nggak demen. Apalagi ini gue paling kesel nih. Iya, nggak ada ilmunya, nggak ngerti ilmu teologi apa dan sebagainya, terus naik sosokan modal baca, please lah. Pokoknya kalau ada aku dapat teman-teman Kristen kayak gitu, aku bacotin mati-matian. Kalau perlu aku cut biar nggak masuk ke komalku juga yang kayak gitu. Ya loh, kalau cuma mau belajar lihat perbandingan agama, Islamologi apa dan sebagainya, ini aku ajarin kalian secara gratis di komalku nanti. Kalian nggak perlu pakai gift-giftan, gratis. Bahasa Arab pun gratis ku ajarin. Yang penting jangan kalian jadi sumber mata pencariannya cuma. Ya, janganlah. Apalagi dibuat laskar api, dibuat badan hukumnya apa, terus apalagi itu yayasan mualafnya itu dibuat badan hukumnya, dan nanti ini cair duitnya dari kes bampol apa dan sebagainya. Janganlah teman-teman. Kalian nggak tahu, kalian tuh dipolitiki. Miris juga kulihat kalian ini. Betul. Tolong jangan masuk ke sana. Iya, gua miris banget. Pengen kasih mati teman-teman Kristen juga ini. Iya, jangan ini sih. Jangan asal kemudian naik terus asal jawab. Apalagi yang paling gak elok itu saking panasnya naik langsung ngomong kasar gitu kan, kadang ada tuh ya. Walaupun orang Kristen ini lebih banyak yang lembut ya, tapi kalau ada gitu yang panas naik Ya, ada juga yang radikal gitu. Iya. Nah, itu yang aduh ngapain sih gitu. Nggak usah dicontoh gitu mereka yang seperti itu. Ya cukup kita lucu aja gitu loh. Untuk melihat mereka yang lucu-lucuan aja keimanannya. Jadi mereka ini nggak pernah mengabarkan tentang Islam, bro. Sangat-sangat jarang. Nggak pernah. Yang ada mencaci maki Bible terus. Jadi ya teman-teman ya yang Kristen ya, jangan ya, minta tolong jangan. Salam. Ya, sedikit salam. saya tambahkan Keman. Aku pernah dengar Julius ya bicara sama si Ica. Dia jujur, bahkan si Luga dibayar mereka perongkosan itu supaya ada bahan konten dia, masuk ke dalam YouTube dia supaya ada konten dia, supaya ada perdebatan antara agama kan, dikasihnya uang sama si Luga itu. Langsung dia ngomong sendiri, si Julius ngomong sendiri sama si Ica itu. Dan bahkan orang-orang yang menjadi mualaf di Komal Zuma yang kadang-kadang dia bilang, kau baca syahadat dulu, asyhadu, itu bukan orang Kristen itu orang yang memang sudah muslim. Masa asyhadu kok fasih gitu orang Kristen baca syahadatnya. Jadi please lah, jangan ya teman-teman ya, jangan, jaga sayangi diri kalian gitu, jangan mau jadi bahan konten, jangan, itu memecah belah betul itu. Aku pas lewat room siapa si Ica sama Julius kayak main PK kayak gitu orang itu kan. Jadi ku dengar percakapan orang itu, ku tontonlah sebentar. Disitulah keluar omongan si Julius. Kalau si Luga itu kan sering ku kasih uang rokoknya itu. Jadi supaya masuk dia terus di komalku kan di YouTube. Jadi biar terus dia masuk, jadi ada bahan-bahan perdebatan. Apalagi kan Luga ada gila-gilanya itu mengaku Nabi. Itulah permainan orang itu kan, sampai dibayarin. Ya, mau Luga pula dibayarin sampai segitunya. Dia kayak gitu. Makanya kadang-kadang kalau aku tengok orang-orang kita Kristen juga yang seperti yang bilang Kiai Murtad tadi, aku juga nggak senang juga nih yang naik komal orang itu. Orang itu naikkan kayak gitu supaya rame penontonnya. Yang bisa masuk situ kan semacam kiamat ini yang udah tahu seluk-beluk orang itu gimana. Kalau kita yang masih belum paham kali, jangan naik situ. Kita dengerin aja, karena di luar itu nanti ada percakapan orang itu antara pribadi orang itu. Belum lagi tahu belum lagi nih ada juga teman-teman Kristen ini di share ininya Zoom apa, dia minta saya masuk ke sana gini-gini. Aduh, udah ku tahu gini, kalau memang mau diskusi gitu kan, nah yang punya level kemampuan di atas rata-rata ini jangan diblokir gitu biar bisa masuk. Artinya dan yang disimpan di dalam ini Kristen-Kristen yang botol aja sama mereka ini. Makanya aku bilang ini kalian ini dijadikan sebagai alat loh. Makanya gue dilaporin itu sebenarnya bukan karena masalah gambar itu kemarin karikatur yang gue buat itu cuma alat untuk melaporkan. Intinya biar gue itu nggak ngegunting itu sumber-sumber dananya mereka itu aja. Harusnya udah jadi ustadz kan, wah kalah dalil lah per polisi. Jadi apalagi Nandar itu nggak tahu apa-apa, kosong otak tempe, nggak akan makan mereka. Coba kalian kompak semua teman-teman semua, jangan ada yang masuk di komal-komal itu. Percaya aja 1 bulan itu udah setengah mati dia.
Ya pas lah itu nggak ada yang bahan diperbincangkan, orang itu bukannya mau menerangkan Quran mereka yang dibahas kita orang lainnya. Ada nggak mereka istilahnya kamu tengok ada muslim yang naik ke atas itu yang untuk belajar untuk Al-Quran atau hadis? Pasti nggak ada. Contoh komal-komal kita, ada orang Kristen naik, kita naikkan. Kalau mau bertanya apapun kita jawabnya secara Kristen. Ya, jadi kalau sama orang itu mana ada, cari ada satu aja komal orang itu yang umpamanya orang itu bahas Al-Quran dan diperkenankan orang-orang muslim lainnya naik untuk bertanya Al-Quran. Pasti nggak ada dapat. Yang Meskipun kalian tidak naik diskusi, ini di bawah, meskipun kalian tidak naik diskusi, jangan masuk. Dan kalian jangan follow. Dengar baik-baik ya. Unfollow berjamaah sekarang. Siapapun di antara kalian yang dengar suara saya dan ketika kalian merasa nge-follow manusia-manusia terkutuk itu, unfollow dari sekarang. Itu aja. Ada satu lagi itu yang sering cuma satu ayat ditampilkan dia, si Abu namanya, satu ayat. Pernah aku tantang dia, ayo ke Komal Kiai Murtad, aku bilang main kita di apa di Kiai Murtad. Kalau berani kau, aku bilang. Biar kita bongkar dulu Al-Baqarah yang 223 itu, aku bilang sama dia. Nah, aku bilang sama dia satu potong aja, satu ayat aja dikasih nampak sama orang. Aku bilang sama dia, kau ayo kita bahas dulu ayat-ayat persusuan kalian itu, aku bilang sama dia. Oke, silakan muslim yang ada di bawah yang mau bertanya, mau diskusi, monggo. Gila. Ya, jadi betul ya teman-teman ya. Intinya kalau saya sih menyarankan banyak dulu belajar gitu. Nanti kalau udah lumayan ngerti tentang perbandingan baru naik gitu. Itu pun kalau benar-benar yakin ya. Kalau misalkan masih sangat-sangat awam, jangan gitu loh. Karena kalian nggak pernah tahu iblis itu seperti apa caranya gitu loh. Ini Bro Kiai sangat ngerti loh. Bahkan sampai disuruh unfollow itu bukan karena apa, tapi karena memang tipu dayanya itu ya, atau kemudian pelintir-pelintirannya, brainwashnya segala macam itu memang diperlukan ilmu gitu untuk mendengar itu. Kalau misalkan saya dengerin Ustadz jelaskan tentang Al-Quran, oh itu saya ngerti sela-selanya di mana, hal-hal yang bisa diperdebatkan, setiap narasinya tuh ngerti, termasuk ketika mereka pelintir Alkitab, ketika kita dengar itu kita tahu gitu. Nah tapi untuk yang mungkin nggak ngerti jadinya malah bingung gitu. Tapi kalau kemudian kalian bingung itu untuk jadi catatan, untuk dipelajari, nggak apa-apa, kalian datanglah kemudian ke Room Kristen, tanya gitu, belajar sama Pak Erban, Pak Justin ya, kawan-kawan semua banyak yang bagus-bagus gitu. Dan ingat ya, kekristenan itu pasti Tritunggal, karena gereja yang satu itu Tritunggal. Di luar itu yang bikin ajaran-ajaran sendiri lah, itu udah di luar dari tubuh Kristus ya, karena semua gereja yang bersuksesi dari para rasul itu semua Tritunggal ya teman-teman ya. Jadi yang ajaran-ajarannya sesat, yang ngomong Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri, waduh, itu udah di luar dari pengajaran gereja. Jadi itu aja. Jadi teman-teman yang Kristen, aku sarankan yang Tritunggal jangan kemudian naik ke room mereka, karena mereka itu bukan nyarankan, kalau bisa jangan sama sekali gitu, jangan sama sekali. Ya. Kayak nggak ada lagi komal-komal Kristen gitu. Ya karena mereka memanfaatkan aja intinya. Ya nggak ada lagi komal-komal Kristen. Gua sampai buka kajian hadis itu biar kalian nggak lari ke sana. Biar nih, gua mau bilang gini lah. Kalian nanti belajar bahasa Arab sama gua ya. Gua buka kelasnya. Udah jago bahasa Arab, bisa baca yang gundul-gundul. Udah ngerti metodologi ilmu hadis. Udah kesana lah, serbulah mereka. Paling kalian diblokir itu kalau udah jago kayak gitu. Tapi kalau sekarang kalian dijadikan alat, jadi kambing kalian di sana. Mau aja kalian dibodohin. Please ya, jangan ya. Jangan, nggak ngerti apa-apa kalian. Ya, jadi muslim itu begitu. Ya, mungkin hanya beberapa ya. Yang aku lihat itu ada room-room Islam yang buka itu untuk baca Arab. Gitu kan ada kan guru-guru ini. Ya, dia ngajar baca Arab. Jadi dia nggak bahas tentang kekristenan, dia hanya itu, atau kemudian dia hanya menjawab tentang Islam. Itu ada mungkin kayak Ustadz Abdul Malik ya, Abdul Malik. Cuman beberapa kali saya juga sempat dengar dia kayak celetuk-celetuk ya tentang kekristenan gitu. Jadi ya teman-teman bisa menilai. Jadi lebih baik kalau masuk belajarlah di room Kristen. Masa iya bersama gini nyeletuk-nyeletuk. Ada beberapa dia nyeletuk tentang kekristenan. Kalau saya gini merekomendasikan nih, kalau kalian mau belajar sama orang Islam yang benar ini yang masih muslim ya, bukan yang mantan Islam kayak gua, cari ini apa, kalau mau tahu yang kayak gitu Ustadz Faisal kan tahu kok, Mat. Ustadz Faisal di mana itu? Di TikTok ada? Di TikTok ada Faisal Khan. Nah itu baik orangnya itu. Faisal apa? Faisal Khan. Khan. Itu diskusi, sekedar diskusi.
untuk sekedar diskusi itu sama dia aja. Atau si ini Muhammad Syahrur itu Mat. Itu kan baik orangnya itu. Muhammad Syahrur. Nama akunnya. Itu kan baik orangnya itu, nggak emosian. Ya kayak gitu kalau di tempatnya Zoom apa aduh. Aku perhatiin ya, semakin di give orang itu, semakin meledak orangnya itu congornya itu. Iya dong. Semakin iya benar itu. Jadi ya Oh, please ini lah si jangan ya. Darman mana ini si Darman ini? Belum. Nah itu kalau Ini Darman. Oh, siapa Fanan maksudnya? iya Bang Fanan. Oh, itu aku udah sering bro diskusi sama dia. Nah itu bagus kalau nggak emosi kan dia. Nggak ada emosi Dia, itu cepat dia itu ya. kalau udah mentok itu ada aja tingkahnya sebenarnya ya. Kalau udah mentok, kalau udah merasa tertelanjangi itu ada aja. Kayak kemarin itu tiba-tiba bawa foto Santos Bernard itu yang matanya itu di ini sama susunya Bunda Maria gitu loh. Astaga. Nah, dia bawa yang begitu, saya tanya, itu yang gambar siapa dan seterusnya, nggak jelas. Apa gitu maksudnya? Nggak, maksudnya itu minimalnya kan dia orangnya baik, nggak emosian dia. Iya, dia ngomongnya nggak kasar sih. Ya masih mending lah, masih jauh lebih mending daripada polemikus. Baik banget malah mereka tuh. Ya, ini Kiai ini ya, Cek Sufi, tahu nggak? Pernah lihat. Itu beliau Sufi dan orangnya sabar gitu. Kan saya belum pernah dialog mungkin ya. Bahkan beliau itu kayak sering membanggakan gitu loh. Dia kayak bilang, ini coba Ki Ahmad ini belajar sama saya 1 tahun, ini udah jadi santri nih. Udah jadi ustadz, dia bilang, udah jadi ustadz ini. Dia baiklah kalau bapaknya itu memang nggak menghujat, nggak ini. Memang orang Sufi itu memang ini ya. Orang tenang lah. Ini siapa di Melnap? Selamat siang Melnap. Selamat siang, saudara-saudara. Oke, ada mau ditanya silakan. Selamat merayakan Natal. Semoga damai, sejahtera, kasih karunia ada selalu bersama kita semua. Amin. Kenapa? Silakan dilanjut aja, saya ngoping dulu deh. Ya, Baru masuk. selamat Natal Pak Melnaf. Dan keluarga Pak ya, sehat selalu Pak. Melnap ini Islam atau Wanes? Aduh Pak, belum apa-apa sudah denom dulu yang dikemukakan. Bukan. Enggak, sini Islam loh. atau Wanes? Sebentar Pak Erben. Pak Erben tuh sebenarnya gini ya. Kita ini suasana Natal ya. Ya kan, beda. Wanes nggak merayakan Natal. Loh, kok tiba-tiba Pak Erben kok ujung-ujungnya langsung Iya, Wanes nggak merayakan Natal. Natal itu hari kelahiran Yesus Kristus, bukan kelahiran Allah Bapa. Kenapa frontalnya begitu ya? Aneh saya. Iya dong, kan harus dibedakan gelap dan terang. Wanes dan Tritunggal itu kan surga dan neraka. Surga Tritunggal, neraka Wanes. Loh, kamu anggap dirimu betul. Pak Melnaf. Bukan. Pak Kamu malah enggak, jangan saya jangan diturunkan. Saran aku Pak kembali Iya. ke paham gereja. Sebentar Pak. Jangan mengeraskan hati untuk kemudian mau tentang gereja. Nggak apa-apa, suatu teguran itu menjadi kita untuk belajar. Bukan menjadi kita untuk keras gitu loh, Pak. Kita pakai logika aja ya Pak Kiamat, Pak Erben yang terhormat ya. Jangan pakai logika. Kalau pakai logika nggak di sini. Di sini pakai Alkitab. Sekarang saya tanya Bagaimana kamu. tertulis. Oke, saya tanya kamu. Logik, Pak. Ini teman-teman Muslim, ini si Melnap ini bukan Kristen ya. Ini Wanes. Jadi ini bidat. Saya tanya kalian Ya merasa kalau kamu mau bertanya silakan. Ya, saya Tapi tanya. kalau diskusi enggak. Oke, saya tanya kalian. Iya, Kalian legal standing kalian berdasarkan apa? Kalian merasa dirinya paling betul? Bukan, legal standing kami Alkitab itu yang dipelihara oleh gereja Tritunggal. Enggak ada Alkitab dipelihara oleh Di gereja mana? Wanes. Di mana ada perkataan Tritunggal Maha Kudus di Alkitab tunjukkan? Oh, oke. Sekarang saya tanya, di mana Wanes ada memelihara Alkitab? Nggak ada perkataan Wanes di Alkitab. Ya udah, kalau nggak ada ya sudah. Kau belajar apa dari Alkitab milik kami itu? Wanes itu sebutan. Kalian Wanes bikin kitab sendiri ya, bikin kitab sendiri, bikin Tuhan sendiri, bikin Allah sendiri, bikin juru selamat sendiri, semua kalian bikin sendiri aja. Kalian Masa kalian ngaku-ngaku dari Tritunggal, mana? apa ngaku-ngaku Kristen? Kalian juga dari Ibrani, Pak Erben. Kamu itu nggak ada akarnya, nggak jelas. Kamu akarnya dari mana? Kamu ngambil Oh, dari dari akarnya dari Yesus kepada para rasul kepada gereja. Kau dari mana? Yesus sudah menyebarkan kepada ke seluruh Ya dunia. udah dilakukan murid-muridnya, maka ditulis Alkitab dalam bahasa Yunani. Alkitab kalian mana? Siapa yang nulis Alkitab kalian? Dengar saya bicara sebentar, dengar. Udah, bertobat Wanes, jangan keraskan hatimu. Dengar ya. Kamu kalau Bertobat dalam nama Yesus. Wanes bertobat ya. Kalau Wanes mau bertanya aja, belajar. Kalau mau diskusi jangan ya. Wanes bukan Kristen. Kalian itu bidat, penyesat kalian semua. Ya, nggak usah ngaku-ngaku Kristen ya. Oh, tutup kameramu, nggak butuh kita wajah di sini. Oke, turun.
Oke, lanjut cerita tadi. Bertobatlah Wanes. Ya. Jadi teman-teman Islam, Wanes inilah yang merusak dari dalam. Makanya dikatakan dalam Matius 7 atau 5 itu bahwa kalian itulah yang disebut berseru mengaku Yesus Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa mengatakan Yesus anaknya, Yesus mengatakan Allah itu Bapanya, tapi kalian bilang Yesuslah Bapa itu sendiri. Kalianlah itu. Matius 7 ayat 22-25. Kalianlah itu para Wanes. Jadi 2024 tiada ruang bagi Wanes. Begitu Wanes kalau mau bertanya silakan. Tapi kalau mau diskusi amit-amit gak ada ruang. Kalian bidat kok. Ya, jadi kado Natal saya sama Wanis, tahun depan saya makin keras sama kalian. Kalian itu merusak ajaran yang benar. Masalah Bapa dilahirkan, Allah Bapa mati. Mana ada ajaran Alkitab Allah Bapa mati? Yang mati adalah manusia Yesus Kristus, yang adalah inkarnasi firman. Pak Erben, aku boleh nunjukin data nggak? Supaya silakan. teman-teman ngerti tentang suksesi. Ya, boleh, silakan bro. Oke, Melnap, kau naik ke atas tapi sifatmu bertanya aja, tanya sama kiamat. Kau nggak usah kasih tanggapan, bertanya, belajar. Udah tua kok. Ini ya. Nah, silakan bro. Gak ada, aku gak berurusan. Aku tidak berurusan dengan kiamat dengan siapapun. Aku dengan muka kau, Reben. Kau yang bukan orang dulu, kau yang frontal. Saya Udah santai aja dulu, Pak. Maaf, dengarin dulu. Frontal duluan ya. Saya dengan nada rendah, saya dengan Oke. Jadi yang lahir bagi Wanis itu Allah Bapa. Kalau di Tritunggal yang lahir itu Yesus Kristus inkarnasi firman. Jadi kalian nggak boleh merayakan Natal. Pengecut. Orang Medan nggak ada yang pengecut kayak kau. Temanku Batak pemberani semua. Tidak ada yang seperti kau pengecut kau. Ada. Wanis pergilah kau ke laut. Bukan. Wanis langsung kesurupan. Memang kalian Wanis itu. Yang lahir itu bukan Allah Bapa ya. Yang lahir itu Yesus Kristus, sang inkarnasi firman ya. Wanis merayakan hari kelahiran Bapa di surga. Makanya kalian itu nggak merayakan Natal. Masalah Bapa dilahirkan. Yang benar kalian itu. Silakan Guru Kiamat. Ayatnya ini jelas loh, padahal nih Lukas 2 ayat 11 nih. Atau ini ya, Lukas 1 bentar. Anak Allah ayat berapa? 30. Ini ya, nah ini 32 nih. Lukas 1 ayat 32. Ia, namanya Yesus ya ini ya, akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah ya, yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, ini siapa? Sang Bapa akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Makanya di dalam Roma 1 ayat 3 tentang kemesiasan, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, inilah yang disebut sebagai Mesias ya, anak Daud. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius 1, ini kan langsung silsilah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kemudian ini juga sempat menjadi diskusi ya dengan Tuhan Yesus dengan para murid. Kita bisa lihat itu nubuatannya ada di dalam Mazmur 110 ayat 3 ya. Tentang ini Mazmur Daud, demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi Daud ini mengatakan bahwa Mesia, ini nubuatannya, itu bahwa Mesia itu adalah Tuannya. Duduklah di sebelah kananku, ini maksudnya kepada maksudnya di sebelah kanan sang Bapa ya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Matius ya. Bentar, atau di Markus yang lebih ini, bentar. Mazmur 110 lihat ya. Nah ini dari ayat 41 ya, hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Ya, katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias, itu tuannya? Ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuhmu taruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Nah, makanya ini dikasih anak Allah, itu sebagai Mesias yang dijanjikan.
Lalu di sini apa respon orang-orang Farisi saat itu? Mereka mengatakan, di sini dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ya. Terus kita lihat di dalam Yohanes 9 ya. Ayat 35, atau kita lihat dulu nubuatan-nubuatannya di dalam Daniel. Daniel 7 ayat 13 ya. Dikatakan ini penglihatan Nabi Daniel ya, dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini kalau teman-teman lihat dalam tafsir Yahudi, ini mereka sepakat bahwa ini adalah nubuatan Mesias. Datanglah ia, Mesias itu, kepada yang lanjut usia, itu maksudnya sang Bapa ya, dan ia dibawa ke hadapannya. Nah kalau kita lihat ini juga sudah didiskusikan ya, kita lihat di dalam misalkan gini dulu deh, Yohanes 6 ayat 38 dikatakan oleh Tuhan Yesus, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak sang Bapa yang telah mengutus aku. Ya. Terus kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi di sini jelas ada sang Bapa, ada sang Anak. Ya, kemudian di dalam Yohanes 9 itu dibahas. Yesus mendengar bahwa ia telah Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayalah engkau kepada Anak Manusia. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Jadi Anak Manusia itu merujuk kepada Mesias yang dijanjikan, yang nubuatannya itu tadi. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ya, kata Yesus. Yesus ketika disembah nggak pernah dia ngomong, jangan sembah saya gitu. Saya bukan Mesias, nggak pernah Yesus ngomong begitu. Maka kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Bukan orang bisa melihat matanya dicongkel ya. Kalau Yesus orang buta malah dibikin melihat ya. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini maksudnya yang menentang dia ya, orang-orang Farisi itu. Ya. Lalu kita lihat juga misalkan di dalam apa sih Anak Manusia itu yang Yesus yang aduh Pak Penginjil. Di-mute dulu Pak Penginjil. Oke. Lanjut. Ya. Terus nanti sebelum ke gereja ya. Markus 10 ayat 45 ya. Bentar, charger. Oke, ya. Ini Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena Anak Manusia, ini kata Tuhan Yesus loh. Ya, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi di sini memang yang harus dipahami oleh kita itu enggak hanya kemanusiaan Yesus, tetapi juga bicara tentang keilahiannya. Kita bisa lihat ya, misalkan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Di sini dikatakan apa? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Loh, ini siapa? Sebelum dunia ada, dia memiliki kemuliaan. Nah, makanya kita bisa membedakan mana prainkarnasi Yesus sebagai sang firman, mana yang inkarnasi dia sebagai manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dan dia tunduk kepada sang Bapa, dia sebagai Adam yang terakhir ya, 1 Korintus 15 ayat 45, dan dia menjadi suri tauladan yang sempurna. Ya, menjadi role model yang sempurna bagi kita. Makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, dikatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau Yesus sebelum dunia ada, dia ada. Bahkan dia mengatakan aku turun dari surga. Gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, dan segala milikku adalah milikmu. Ini berbicara kepada sang Bapa ya. Dan milik Bapa adalah milikku. Loh, kalau manusia biasa mana ada yang berani ngomong begini? Ya, jadi Yesus itu sepenuhnya manusia. Ayatnya yang ke-13 dikatakan seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Jadi ini artinya apa? Kekal atau kodim. Ya.
Kalau kawan-kawan yang ngerti tentang Al-Quran tahulah, cuman aku nggak mau kaitkan itu karena berbeda ya secara teologis. Nah, oke, dari sini aku mau tunjukin salah satu gambaran ya gereja yang apostolik itu yang gimana sih? Gereja yang bersuksesi dari para rasul. Karena Yesus itu mengutus para rasul untuk kemudian menjadikan semua bangsa itu sebagai muridnya. Nih, jadi yang pertama kali dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau yang bukan bersuksesi dari para rasul ya perlu dipertanyakan nanti seperti apa. Inilah yang membedakan antara kekristenan yang satu dengan yang ngaku-ngaku Kristen, yang ternyata di luar dari pemahaman dari Kristus. Ya di sini dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ini nanti kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 katakan gini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, bentar ya, aku mau tunjukin buku dulu, bentar. Oke, monggo bro, monggo. Silakan. Teman-teman yang di bawah ya, sambil menyimak silakan tatap layar ya. Yang ada di YouTube juga jangan lupa like ya, supaya semakin direkomendasikan, supaya makin banyak yang mengenal ya. Nah ini ada buku ya tentang kitab sembayang. Ya, kitab sembayang dan doa-doa. Ya, dasarnya Alkitab dan penjelasannya. Ya. Nah, terus juga ada juga bicara tentang memahami Alkitab dalam tradisi gereja. Jadi kita harus tahu ya. Ini misalkan mau lihat babnya ya. Aduh, agak susah nih, bentar ya. Nah, ini yang kemudian kalau nggak melihat dari tradisi-tradisi gereja, kita nggak ngerti tentang konsili gereja itu seperti apa. Karena nanti akan merujuk kepada surat-surat dan apa yang terjadi saat itu ya, kita nggak tahu kalau kita nggak hanya memegang Alkitab doang gitu, kita nggak ngerti. Ya, bagaimana itu terus tradisinya seperti apa, lalu suksesinya dari Santo Clemens itu dari Alexandria itu seperti apa dan seterusnya. Ya, terus juga ya misalkan ini ya, ini kelihatan nggak nih, terus tradisi gereja ini nanti bicara tentang macam-macam ya, nanti ada tentang sembahyang harian, jam-jam sembahyang, terus sholat ya, sholat 7 waktu itu ajaran Kristen. Jadi ketika Muslim itu niru sholat, oh itu bukan ajaran Islam, itu tradisi kekristenan purba. Bentar ya, aku tunjukkan nih ya, ini bukunya yang ini tadi ya, kitab sembahyang dan doa-doa ya. Ini cukup tebal nih bukunya. Jadi ini ada sembahyang pagi, tengah hari, sore ya, sembahyang senja ya, purna, bujana dan seterusnya ya, 7 waktu. Terus ada pemahaman ya, Yesus yang lain itu yang seperti apa gitu, jadi kita ngerti ya. Terus perayaan-perayaan tentang apa, perayaan gereja gitu ya. Lalu misalkan aturan baptisan dan seterusnya itu tidak boleh di hari-hari raya gitu. Terus ya, misalkan tentang pemakaman ya, peringatan dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari situlah kemudian aku mau tunjukin adanya suksesi ya, bentar. Jadi nanti kita tahu gitu, oh dari rasul ini muridnya ini gitu. Atau yang pertama kita lihat dulu ya, misalkan gereja Katolik Roma itu dari santo siapa gitu ya, ternyata dari Rasul Petrus, Rasul Paulus ya, ini ada tandanya nih. Gereja Ortodoks Timur dari Rasul Andreas ya. Nah nanti ini juga ada, ini Rasul Markus ya. Nah ini nanti kita bisa tahu gereja-gereja yang bersuksesi dari para rasul itu yang mana aja gitu. Nah ya, nih. Nah ini gereja Tewahedo ini yang kemudian kata tauhid ini dari kata Tewahedo ya, artinya itu duinatur atau kesatuan, arti dari tauhid itu. Jadi bukan satu biji, bukan, tapi kesatuan. Nah ya, terus kalau suksesinya ini ada ya suksesinya. Jadi dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Allah kita ya, ini ada 12 rasul. Mat, itu data dari ini ya, dari berbagai sumber atau gimana? Iya, berbagai sumber. Ini ada, kalau misalkan mau dari GOI nih, Gereja Ortodoks Indonesia juga ada. Nah ini ya,
Nah, ini semua tanggal-tanggalnya ada karena kita ada namanya perayaan loh, perayaan Jana Suci. Jadi para kudus, mereka yang martir ya, bukan mereka yang kemudian meledakkan diri lah apa, bukan. Justru mereka itu martir itu karena dibunuh. Mereka itu bukan mereka perang ya, bunuh orang terus dibunuh, bukan. Tapi mereka justru mereka itu martirnya itu dibunuh. Karena saat itu kekristenan itu tertolak di Romawi, makanya kemudian diperangi. Itu. Dan saat itu pengajaran Arius yang didukung gitu, jadi malah bidat didukung, mereka menghajar habis-habisan Kristen purba. Itulah. Nah ini lengkap ya dari tahun-tahunnya. Itu sejarah munculnya mereka itu gimana sih awalnya itu mereka muncul? Gimana? Itu Anas itu sejak itu waktu kapan awal-awal munculnya itu? Wanes ya? Munculnya. Gimana? Wanes atau yang mana? Tutup lah nak, biar gak ding apa nah. Ya awalnya. Ya agak putus-putus bro suaranya. Jadi ini ya aku bukakan ya 7 konsili. Nah aku itu sebenarnya ada bukunya sih kalau tentang konsili ya. Oh atau gini aja deh, nggak apa-apa lah yang ini aja. Jadi yang pertama itu sebetulnya hadirnya ajaran Marcion ya, sebenarnya lebih tua lagi ada sih, cuman umumnya dari Marcion dulu. Jadi ada sekte sesat Marcion yang mereka itu bikin kitab itu tapi dari tulisan para rasul yang kemudian sama mereka itu yang ayat ini diambil, atau aku bukakan nih bukunya bentar. Jadi sama mereka ada yang diambil, ada yang kemudian dihilangin gitu. Tapi itu kan catatan gereja, jadinya ketahuan. Dan itu sumber tua ya? Sumber tua primer. Wise. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan cuma sekedar belajar Islamologi tapi dalami juga yang kayak gini. Apalagi kayak gua nih, baru 3 tahun gua murtad. Nah, ini dalami ini teman-teman ya. Ini sejarah konsili. Terus kepentingannya terhadap doktrin utama Kristologi ya, dari Episkop Daniel dari Nikopolis. Nah ini ya, aku langsung bukakan ininya ya, yang penting bentar. Ya kan tentang, jadi ada Marcion, ada Valentinus. Nah kalau Valentinus itu dia mentafsirkan seenaknya sendiri, makanya itu pentingnya pengajaran dari para rasul. Itu ada maksud saya itu gini, Mat, kaji dari sisi historisnya itu apa waktu itu ada kepentingan politik atau gimana? Mereka pengajaran loh. Kalau perpolitikannya cari duitnya atau gimana, mungkin ada ya. Tapi yang dibahas dalam kekristenan itu, mereka tuh ternyata itu menjadi pengamat saja gitu. Makanya harus yang bersuksesi. Kalau hanya menjadi pengamat, menurut kita sendiri kan nggak boleh. Gitu. Apa yang diajarkan oleh Yesus tentang dirinya, tentang kebenaran itu, karena kebenaran itu Yesus itu. Ya terus gimana kalau kemudian nggak berlandasan dari para rasul ini, nggak bersuksesi, nggak bersanad, jadinya kan lain gitu pengajarannya, warnanya kan lain. Makanya tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu. Bisa dibilang dia menafsirkan sendiri ya? Iya. Mereka itu ingin mencari nama sendiri, Bro Kiai. Soalnya kemarin itu aku baca-baca itu kayak ada ini penyimpangan hermeneutika di situ. Oh bentar. Oke ini ya. Oke. Aku buka. Nah, ini bukunya ya, Kanon Perjanjian Baru, ya, teman-teman. Romo Yohanes. Jadi Romo Yohanes. Nah, aku bukakan ya halamannya bentar. Nah, di sejarah konsili sebenarnya ada, cuman aku mau nunjukin gambaran kenapa sih Alkitab itu dikanonisasi gitu. Sebab pasti ada sebabnya gitu. Karena hakikatnya ajaran kekristenan itu bukan kemudian kitab sucinya gitu, tapi kebenarannya itu. Makanya tradisi lisan maupun tulisan. Nah, ketika ada bidat-bidat itulah makanya kemudian para rasul itu memberikan pengajaran, memberikan surat-surat untuk meneguhkan jemaat-jemaat seperti di Efesus ya, Korintus, Galatia, ya Tesalonika dan seterusnya. 7 gereja itu, dan angka 7 itu artinya adalah kesempurnaannya. Nah, jadi ini yang pertama nih, ada bidat Marcion. Jadi bidat Marcion ini mengatakan bahwa Allah dalam perjanjian lama, yaitu merujuk kepada Sang Bapa, itu adalah iblis menurut mereka. Jadi Yesuslah yang kemudian membawa Allah atau Sang Bapa yang benar. Ini menurut pandangan Marcion. Ya, kemudian ada bidat Valentinus. Jadi bidat-bidat ini tuh dia itu membuat
tafsirnya sendiri. Dan Marcion ini menghapus ayat ya. Coba aku tunjukkan. Tapi karena surat-surat dari Rasul Paulus itu ada di gereja, makanya kemudian diketahui gitu. Gereja-gereja purba itu bisa menceritakan. Ayat mana yang dihapus, Mat? Ayat mana yang dihapus? Ini aku tunjukin ya, bentar. Aku bukakan. Tapi ayatnya dihapus itu bukan berarti sumber ininya ya. Maksudnya kayak tulisan dari rasulnya itu dihapus, bukan, tapi pengajarannya mereka itu menghilangkan ajaran itu, ayat itu gitu. Artinya maksudnya. Nah ini. Nah ini ya. Ini Kitab Marcion ya. Halamannya 16. Ayat yang mereka hapus ini. Terutama ini mereka itu paling ngefans itu sama Rasul Paulus loh, Bidat Marcion ini. Jangan salah. Nah ini. Justru mereka ini sangat mengagungkan Rasul Paulus. Nah ini. Jadi dikatakan demikian ya. Nih. Sejumlah surat Rasul Paulus yang disusun dalam kanon Marcion itu adalah sebagai berikut. Surat Galatia 1-2 Korintus, Roma 1-2 Tesalonika, Efesus ya, Laodikia, Kolose, Filipi, Filemon. Surat Laodikia ini banyak menjadi masalah sebab disebutkan dalam Kolose 4 ayat 16, tetapi tidak ada bukti apapun sejauh itu bahwa surat ini ada. Jadi Hippolytus dari Roma mengatakan bahwa surat Laodikia ini adalah salinan surat Efesus, sementara Yohanes Chrysostomos mengatakan tentang kesalahpahaman sejumlah orang ya tentang surat untuk Laodikia dan seterusnya. Nah ini kemudian yang mereka hapus nih. Nah ini Marcion menghapuskan Roma 1 ayat 19 sampai 2 ayat 1 ya. Lalu Roma 3 ayat 21 sampai 4 sampai 25. Banyak juga ya. Terus Roma 9 ayat 1 banyak. Ini sama mereka dihapus. Tapi kan sumber primernya di gereja. Karena Rasul Paulus itu ngirimnya ke jemaat Roma, Galatia itu ke gereja itu. Nah, jadi mereka ini penyusup ke gereja, mereka mempelajari itu, mereka menyalin, kemudian mereka membawa pengajaran yang lain. Nah, itu yang bahaya dan jangan sampai udah hari seperti ini tapi masih ada orang-orang yang mau menyesatkan seperti itu. Gitu. Ya. Banyak juga ya. Terus nanti banyak loh itu. Banyak. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian kita bisa tahu ya dari gereja-gereja purba. Nah, kalau ini misalkan ini ada bid'ah juga Valentinus. Jangankan di zaman ini ya, di zamannya Yesus pun sudah banyak bidat-bidat. Jadi yang orang yang melihat Yesus itu hanya seorang manusia biasa yang dia itu disebut sebagai nabi ya. Pokoknya manusia biasalah seperti Nabi Musa atau apa. Dia nggak mengerti. Ya ada saya lihat itu di Bible itu dia manggil Yesus dengan nama nabi. Betul. Nabi Yesus. Nah, ada itu. Tapi Yesus itu kemesiasannya dikatakan sebagai imam, raja dan nabi. Nah, tapi nabi yang seperti apa? Nabi yang penutup, sebagai nabi penutup, nabi yang sempurna. Jadi kenabiannya itu sangat sempurna, makanya dia dikatakan, maka dari itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Saking sempurnanya itu, dia memberikan penglihatan yang sempurna. Gitu. Ya, jadi bidat Valentinus ini yang kemudian kita bisa temui ya di tulisan-tulisan purba gitu. Tapi di sini dia itu apa yang telah dia lakukan itu telah membuat pemahaman terhadap tulisan-tulisan suci itu tidak utuh dan bahkan berubah. Nah, jadi ini sesat ini. Jadi dia ngerubah-ngerubah. Nah, ini dikatakan nanti menjadi suatu pengajaran gnostik. Abad keberapa itu, Mat? Ini abad kedua. Oh, abad kedua ya namanya. Abad kedua. Nah, ini ya. Jadi mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Jadi pemahaman kekristenan itu sudah bulat, dari awal itu sudah bulat. Tetapi ketika banyak penyesat-penyesat inilah kemudian harus dibentuknya lah surat-surat para rasul maupun tulisan dari murid-murid Tuhan Yesus yang mengabarkan tentang firman yang hidup itu. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini nanti aku tunjukin murid-murid dari para rasul ya, suksesinya. Dikatakan demikian, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah, ini baru ini namanya syahadat ya. Bersaksi, benar-benar saksi. Ini saksi mata, bukan saksi dusta.
Kalau cuma aku bersaksi sedangkan bukan saksi mata, itu bukan olah TKP, itu nilai hukumnya 0 itu. Bener nggak bro? Betul. Iya. Itu brainwash namanya. Aku bersaksi padahal bukan saksi Anda. Gaspol. Nah, jadi para rasul ini adalah saksi mata, makanya mereka ini valid. Ya, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi kebangkitan Yesus disalibkan itu bukan cerita dongeng, itu yang disaksikan. Bahkan Rasul Thomas, dia itu nggak percaya loh. Dia bilang, aku nggak akan percaya kalau aku nggak melihat dengan mata kepalaku. Nih, ini luar biasa nih ya. Kalau hari ini ada yang nggak percaya, lihat Rasul Thomas di zaman itu dia nggak percaya. Ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 rasul itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi para rasul yang lainnya itu sudah melihat Yesus, tetapi Thomas ini dia nggak melihat. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sangar kan? Rasul Thomas nggak akan percaya kalau dia nggak melihat. Kalau kemudian dia berani martir, dia berani menyebarkan tentang kebenaran, kenapa? Ya karena dia sudah tidak ada pilihan. Dia nggak ada iming-iming bisa kawin lah, bisa menggauli budak lah segala macam, nggak ada. Mereka semua murid-murid Yesus itu pure. Memang dia mengabarkan tentang kebenaran, tapi mereka dizolimi gila-gilaan. Ya, disinilah ketika Rasul Thomas itu ragu. Ya dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah ini kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Jadi ini tantang dan jangan ini pasti dengan seterusnya. Rasul Thomas terus putus ya? Enggak. Ya, apakah Ya, aku atau jadi- tempat lain? Gua jadi di dalam- bro. Sedikit, maaf. Udah. Halo, ini- selamat siang semuanya. Ya, selamat siang bentar ya Pak. Sebentar ya Mas. Sampaikan dulu. Jadi di dalam Yohanes 20 ayat 28 ya, dengan tekadnya Rasul Thomas untuk dia tuh ingin membuktikan kalau Yesus itu bangkit, dan ternyata dengan ruangan yang tertutup para rasul itulah dikumpul semua, tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka secara ajaib ya. Disitulah Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu apa jawab Rasul Thomas ke Yesus? Ya Tuhanku dan Allahku. Di sini Yesus nggak mengatakan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah gitu. Nggak ada ngomong seperti itu. Ya. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah. Lalu next ya. Ini kalau mau lihat tentang konsili-konsili ya. Sebenarnya ini ada nih bukunya yang ini. Kalau mau bicara tentang sejarah konsili ya dan kepentingan teologi doktrin dan seterusnya, cuman ini bukunya nggak tebal ya, tipis tapi singkat, jelas dan padat gitu. Nah di sini juga dijelaskan ya kayak pemahaman Arius. Kalau yang tadi Wanes itu Sabellian ya, Sabellianisme. Jadi ini konsili Konstantinopel I. Jadi pengajaran-pengajaran sesat ini itu sudah berkeliaran. Jadi pemahaman gereja itu sudah clear, tetapi kemudian banyak penyesat inilah, makanya kemudian dijelaskan kepada jemaat hati-hati gitu ya. Oke ya, dan seterusnya. Nah ini ada 7 ya yang utama. Oke, terima kasih Pak Bentar. Kiamat. Saya mau tanya nih Pak Kiamat. Masih belum selesai Pak, sebentar ya. Bentar, aku bukakan dulu. Nah yang ini ya. Nah ini sukses sebentar ya. Aku bukakan. Bentar, aku kecilkan dulu. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini suksesi yang kita tahu ya, murid-murid dari Yesus Kristus, terus murid-murid dari para rasul ya, yang adalah bapak apostolik, terus murid-murid dari bapak apostolik itu adalah bapak-bapak gereja ya, kemudian kita sebut. Jadi ini murid-murid Tuhan Yesus. Yang Yudas Iskariot ini kan bunuh diri, itu diganti oleh
Matias. Ya. Kemudian dari sini misalkan Rasul Yohanes, dia itu mengabarkan yang pertama itu di Efesus. Nah, di sini muridnya itu adalah Polikarpus, ya, atau Irenaeus namanya. Oh sorry, ini lain ini, yang lain sini Irenaeus, ini Polikarpus beda. Lupa saya. Ya, terus ini juga ada murid-muridnya Rasul Yohanes banyak ya. Ada Kontinus, ada Irenaeus, ada Sakarius, Elias dan seterusnya. Nah, ini ada daftarnya. Kemudian yang dari Rasul Petrus ya, ini ada yang episkopnya saat itu adalah Linus ya, ini dari jemaat Roma ya. Dan tentang gereja atau bapak gereja itu atau tentang apa ya, tentang itu hanya sampai ke abad ke-7 ya, jadi abad ke-6 abad ke-7 tentang bapak-bapak gereja itu cuma sampai di situ. Nah setelah itu baru Bukan 6, bukannya 6 sampai abad ke-6. Abad 6, tapi ini ada abad ke-7 ya, 668 di Roma. Oke bang, bertanya sebentar bang. Sabar Pak, sabar. Ini aku cepet kok. Ya. Terus ini juga ada yang Sebentar aja, nanti dilanjut lagi. Ya, itu sampai turun dulu aja. Turun dulu aja kamu kalau nggak sabar. Dulu aja. Gimana? Iya sebentar dulu. Turun. Enggak lama kok. Oke ya, kalau motong-motong apa sih? Ya. Orang Islam begitu. Susah diatur. Makanya. Jadi pertanyaan Islam itu ya itu aja, gak ada yang lain gitu. Ngulang-ngulangnya itu bahkan tadi udah saya jelaskan, mestinya dugaan saya pertanyaannya itu gitu. Tapi ini yang Rasul Yakobus ya, itu di Yerusalem ya. Dia sebagai uskup di situ. Ini ada ayatnya ya, di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 12 ayat 19. Jadi dia yang menjadi pimpinan saat itu. Itu. Ini dari tahun 35 sampai 513 ya. Dan seterusnya ya. Nah ini jadi murid-muridnya ya. Ini kemudian murid dari atau bapak-bapak generasinya bapak-bapak gereja ya ini itu. Nah terus juga bisa ngeliat juga dari sini ya. Kiamat, biar kita screenshot dulu, tenangkan dulu Kiamat, sumbernya itu dari mana Kiamat? Oke. Biar kita screenshot. Ini teman-teman bisa ketik aja ada apostolic succession gitu. Ya, ada banyak. Nih. Yang besarnya itu udah apostolik. Ya, Nah, oke. ketik aja nanti dapat. Udah. Nah, terus ini ya bentar. Ketik begini ya. Oh, bentar, bukan yang ini. Nah. Itulah, intinya langsung ketik itu aja nanti langsung dapat. Nah, jadi yang kemudian itu aku mau tunjukin ini loh. Aku kok ada sedikit lupa, bentar ya. Nah terus yang kedua, kita itu kalau baca Alkitab itu juga bisa ngecek ya tentang, atau gini dulu aja deh, sejarah ya, misalkan sejarah kekristenan teman-teman bisa cek di sini. Aku bukakan sumber primernya ya, karena bagusnya sekarang kitab-kitab itu tuh dalam bahasa aslinya, dalam ini tuh semua udah di online kan. Mau cari papirusnya, menyarinya semuanya tuh dibuka gitu, jadi sangat enak sekali nih. Nah ini ya, jadi ini early Christian ya, writings, apa yang ditulis-tulis di awal-awal kekristenan itu bisa dilihat ya. Ini teman-teman bisa ketik ya, jadi termasuk surat-suratnya ya, 1 Tesalonika ya, Filipi, Galatia dan seterusnya. Ini bisa terpercaya itu diketahui penulisnya siapa, itu gereja. Tapi kalau kemudian seperti aliran-aliran ya, sorry ya dalam tanda kutip, ya misalkan aliran-aliran yang dari perpecahan kemudian akan mempertanyakan gitu, karena nggak ada dasarnya. Nah makanya kita harus lihat sejarahnya gitu. Nah ini tadi Valentinus nih tahun 120 sampai 160. Nah, ini tulisan-tulisannya kita bisa buka satu persatu ya, tinggal diklik aja misalkan Basiledes gitu, langsung dapat. Jadi teks Yunaninya pun kita bisa buka ya kemudian gitu. Oke.
seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Silakan teman-teman, ada yang mau tambahin atau gimana? Terima kasih Bro Kiamat ya. Sekarang ada yang mau bertanya kah? Rabit, Mabit, atau Pewata Kebenaran? Monggo bertanya. Silakan bertanya. Kiamat, Billy Lin 7 bilang Tritunggal itu penyembah iblis katanya. Gak apa-apa. Kalau Billy Lin 7 ngomong kayak gitu, itu membuktikan bahwa dia memang bidat ya. Ya, kalau ngomong seperti itu kan kita bisa lihat ya di dalam liturgi Yakobus. Itu liturgi tertua loh, liturgi Yakobus. Dan dia adalah uskup ya Yerusalem. Dan di dalam liturgi Yakobus itu yang dijaga oleh gereja, di situ jelas menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ini aku bukakan ya literaturnya. Aku bukakan ininya. Ya, aku masih belum ngecek banget. Sepertinya ada di buku yang ini. Tapi nanti teman-teman ini aja lah cek. Khawatirnya ini. Tapi aku tunjukkan di sini ada nih. Ada di sini. Aku bukakan. Ini bukunya ya, Kehidupan Para Rasul Suci. Kalau buku teksnya ini. Nah, kalau buku fisiknya ini ya. Kalau yang scanannya itu. Oke ya. Ini dari catatan tertua gereja loh. Nggak main-main ya. Jadi bukan karangan-karangan ini. Oke, aku bukakan ini ya, Jana Suci Rasul Yakobus ya, Saudara Tuhan 251. Nah ini ya, ini. Jadi julukannya Rasul Yakobus ini adalah Sang Adil ya. Dia adalah uskup pertama di Yerusalem ya. Dia diperingati setiap 23 Oktober ya di Gereja Kudus ya. Jadi aku langsung ke bawah aja. Nah ini nih. Jadi Rasul Yakobus itu mengatakan apa? Inilah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, satu hakikat dengan Sang Bapa. Ya, itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya berarti dia menolak apa yang dijelaskan atau di dalam tradisi gereja. Ya, dan juga tentang Tritunggal itu sebetulnya banyak sekali literatur yang bisa kita tunjukkan ya. Ini aku ada literatur khusus Tritunggal itu sebanyak ini. Ya, jadi makanya pentingnya nggak belajar di bawah jembatan, karena kalau belajar di bawah jembatan pakai aturan-aturan sendiri yang pengajarannya itu seterbatasannya otak kita, yang kita nggak ngerti ajaran para rasul itu gimana, akhirnya kita mengartikan sendiri. Nah itu salah. Sedangkan pengajaran para rasul itu kan satu. Kalau nanti bicara tentang baptisan apa segala macam, itu kalau di muslim itu furu gitu. Jadi hal-hal yang kemudian benang merahnya itu ada. Tapi kalau bicara tentang Tritunggal itu adalah paham primer dan kabar buruknya di dalam Alkitab. Kalau kita kemudian sesat dan kita ngeyel dengan ajaran gereja, apalagi kita mengutuk gereja yang apostolik, itu nanti ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Dikatakan apa? Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah ini saya melihat bidat-bidat ini mengatakan saya lebih pintar daripada murid-murid para rasul gitu. Saya lebih pintar dari mereka. Nah inilah kemudian dikatakan sebagai pengajar-pengajar palsu nih, guru-guru palsu. Ya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, kalau kemudian mengutuk gereja segala macam, loh gimana Anda nggak binasa? Ngeri sekali loh. Dari pengajaran yang palsu itu, pengajaran yang sesat itu bisa membinasakan kita. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Itu makanya kita harus waspada ya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan yang mau bertanya ya? Ada Kiamat, ada Justin, ada Kiai Murtad ini. Silakan muslim yang mau bertanya, silakan bertanya. Tidak usah adu congor, nggak usah adu bibir. Di sini adu data.
bertanya Rapi Tabit, kita Rapi Tabit. jawaban. Ya, silakan Rapi Tabit. Ada mau tanya, Bro? Keliling 7 bilang bapak-bapak gereja itu mengajarkan ajaran iblis, penyembah iblis katanya. Kenapa? Karena si Billy itu kan bidat, Bro. Jadi kalau kau percaya sama Billy, udah agamamu sama aja dengan si Billy. Ya, sama aja agamamu dengan si Billy, nggak apa-apa kau. Bila penting kau ambil si Billy itu. Kata Billy, ayatnya Yesus Kristus mengajarkan ajaran Tritunggal. Dulu orang lagi ngomong, jadi gini, besok kalau memang kamu anggap Billy itu benar, kamu jadi seiman dengan Billy, ya. Tapi kalau kau anggap Billy itu ajarannya juga salah, udah aja jadi Islam, nggak apa-apa. Jadi Islam dia Tritunggal dan Wanes Yesus online itu penyesat ajaran. Udah. Jadi gini, kalau kamu diskusi, kalau kamu bertanya kan, jadi gini, kalau kamu setuju dengan Billy, minimal kamu seiman dengan dia. Kalau kau setuju dengan Billy, orang kitab sucimu pun melanggar apa kok nggak sesuai dengan ajaran Billy. Jadi kamu sama si Billy itu Tritunggal dan Wanes soalnya itu ajaran iblis. Oke, jangan pakai mulut orang dalam diskusi. Yang kamu mau tahu apa? Yang mau kau tahu apa? Yang mau kau tanya apa? Itu dulu. Ini 3 ayat 13 Islam sih. Ini kau apa? Agamamu Islam atau apa? 25 di situ Yesus mengajarkan. Kenapa sih Islam itu segini? Udah turun. Udah dibilang Billy itu bukan Islam. Ya. Apa bedanya Billy dengan Islam? Islam menentang Tritunggal, Billy juga menentang Tritunggal. Bedanya kau Islam, Billy bidat, ajaran setan. Jadi kau pakai mulut orang kan nggak bagus. Apa mulutmu nggak ada lagi, datamu nggak ada lagi? Tendang aja. Tapi banyak yang murtad dari manusia, walaupun keras begitu. Dari room siapa, Pak? Dari room ini aja dia mempercayai orang 4 orang. Siapa? Jadi kalau kamu bertanya, kamu pakai mulutnya si Billy. Orang si Billy pun kamu nggak setujunya dengan ajaran si Billy. Kami pun nggak setujunya dengan ajaran si Billy. Kami udah katakan dia bidat. Terus mau apa lagi dalam diskusi? Kan udah kita tolak. Oke, kau naik ke atas langsung ke pertanyaan aja ya. Ayo naik dong, udah aku naikin, udah aku follow. Tapi kamu muslim atau Kristen? Sebentar Pak Ben. Muslim atau Kristen? Kamu Islam atau Kristen, Pak Ben? Setauku sudah pernah naik sih di komalku, tapi saya lupa Anda muslim atau Kristen ya? Yang pasti saya tidak percaya Yesus Kristus itu Tuhan, karena nggak mungkin Tuhan itu mati terkutuk digantung cuma pakai kolor saja. Iya sabar ya. Macam apa mati terkutuk digantung cuma pakai kolor saja. Teman-teman, inilah Islam sejati ya. Jadi kalian harus Ben, kasih di komal besar suruh menghujat. Kasih kisah para rasul 3 ayat 13, Matius 11 ayat 25. Orang ini Yesus Kristus mengajarkan menyembah Allah. Saya tidak tahu ya apakah waktu dia di pondok pesantren diajarkan seperti ini teman-teman. Kenapa tidak tahu Ustadz mana, Kiai mana, atau dan Wanes ini menyesatkan ajaran Yesus Kristus karena doktrin Paulus, rasul palsu yang hidup tidak sejaman dengan Yesus. Baik teman-teman, hal ini merupakan sebuah pembelajaran baru bagi kita, ya. Pembelajaran baru sebagai orang Kristen, ada salib yang kita pikul, itu sudah jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga menderita bagi Dia, menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus bukan berarti aku kepengen buat sesuatu demi Kristus. Bukan, menderita maksudnya gini, kita itu karena percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan perlakuan-perlakuan karena iman, karena hidup yang saleh, karena dekat dengan Tuhan Yesus, maka kita diperlakukan semena-mena atau tidak baik, maka itu sebuah salib, ya. Ingat, kalau kita menderita karena berbuat baik atau hidup dalam kebenaran, itu bukti kita juga adalah orang yang memikul salib, apalagi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus. Oke? Nah, teman-teman, hal itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahkan dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana dengan jelas, jangan kaget dan jangan menjadi kecewa ya, karena aku sudah beritahukan kepadamu, kepada murid-murid, bahwa akan ada saatnya ya, bahwa ada saatnya kamu dikucilkan, bahwa ada saatnya orang yang ingin membunuh kamu, mereka sedang melayani Allah, seperti itu. Jadi ada masa pada zaman itu dan hingga sekarang dan nanti,
bahwa ada orang-orang tertentu yang apa namanya ya, yang mengucilkan orang, dan ketika mereka mengucilkan orang itu, mereka merasa bahwa mereka sedang melayani Allah gitu. Nah, itu sudah terjadi pada zaman para murid, zaman Yesus para murid, dan hingga sekarang begitu ya, dan nanti gitu ya. Tapi ajaran Yesus tidak seperti itu. Kita tidak dibuka ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Kita tidak dibuka ruang untuk menjelekkan keyakinan orang lain. Kita tidak dibuka ruang untuk mengucilkan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu ditampar, berilah yang satu lagi, pipi kiri, pipi kanan. Bahkan Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa kita harus mendoakan musuh. Pengajaran siapa yang bisa melakukan seperti ini? Ada nggak yang lain? Karena Yesus berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nggak ada bedanya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bayangin, hal yang paling sulit, mengasihi musuh loh. Mengasihi orang yang membenci loh. Nah, kebetulan artis ini juga mengalaminya, bahkan dari keluarga, bahkan yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia mengalami hal-hal yang sulit, dan hal itu perlu untuk digarisbawahi. Itu internal dia, itu pengalaman pribadinya dia, yang kita petik pelajaran di dalamnya, bahwa dia merasakan apa yang Tuhan katakan. Ada yang ia alami. Jadi sebagai orang percaya, mari kita juga berdoa supaya orang-orang seperti kita ini tetap teguh beriman sekalipun terjadi hal-hal yang demikian ya. Oke teman-teman, Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu ya. Jadi Kristus yang memilih untuk percaya dan untuk mengikut Dia. Tidak perlu kepanasan kan gitu. Teguhlah berdiri dalam iman apapun yang terjadi. Apa yang kamu putuskan, apa yang kamu percaya, ikuti dengan baik, ikuti dengan tekun, pelajari Alkitab, dan tetaplah berbuah di dalamnya. Yakinlah suatu saat orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, orang yang mengucilkan kita, mereka akan menjadi malu. Itu seperti orang yang menumpuk bara di kepala orang yang tersebut. Itu luar biasa, dan firman Tuhan katakan begitu. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tidak perlu kepanasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.